Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas latihan 5 soal matematika kelas 4 penerbitnya GAP. Dan di baliknya ini ada ESPS juga kelas 4 adik-adik, rupanya mereka punya materi yang sama adik-adik. Jika latihan 5 di halaman 14 pada buku GAP dengan nomor 1A adalah 1/5. Kemudian ada juga di ESPS halaman 16, latihan 5 juga sama, 1A-nya adalah 1/5. Jadi buku ini mempunyai materi yang sama. Jadi dua-duanya bisa kita pakai ya adik-adik ya. Jadi untuk di judulnya nanti saya tidak akan menyebutkan tentang halamannya karena halamannya berbeda. Saya langsung nanti sebutkan latihannya saja ya adik-adik ya, karena latihan 5 sama dengan latihan 5 yang di SPS juga. Oke. Baiklah, untuk nomor 1, tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Dari A sampai I sudah saya tulis di sebuah kertas. Oke, ini ada jawabannya adik-adik ya. Nomor 1A 1/5 dijadikan ke pecahan desimal. Ini penyebutnya adalah 5 adik-adik. Sehingga adik-adik harus rubah 5 ini menjadi per 10. Kadang dirubah menjadi per 100. Atau bahkan per 1000. Jika bisa dirubah menjadi per 10 ya nggak apa-apa, per 10 aja ya adik-adik ya. Oke, kita mulai 1/5. 5 penyebutnya dijadikan ke per 10. Berarti 5 ini harus dikali 5. Harus dikali 2. Kalau 5-nya dikali 2, atasnya penyebutnya juga harus dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. 1 dikali 2 sama dengan 2 per 10. 2 per 10 ini dijadikan ke pecahan desimal menjadi 0,2. Kemudian yang B ada 3/4. Penyebutnya adalah 4. 4 dikali 25 sama dengan 100. 3 juga harus dikali 25 sama dengan 75. 75 per 100, nilai desimalnya adalah 0,75. Yang C, 12 per 25 sama dengan 12 per 25, penyebutnya ini 25 harus dijadikan menjadi 100 dengan cara sama-sama dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100, 12 dikali 4 sama dengan 48. 48 per 100 dijadikan ke pecahan desimal menjadi 0,48. Yang D 9 per 10. Gampang adik-adik karena penyebutnya sudah per 10. Langsung saja ini bisa dijadikan menjadi pecahan desimal yaitu 0,9. Yang E 9 per 20. Penyebutnya adalah 20. Maka itu 20 ini harus kita kali sehingga menjadi 100 hasilnya. 20 dikali berapa? Dikali 5. Jika 20 ini dikali 5, pembilang atasnya ini juga harus dikali 5 adik-adik. 20 dikali 5 sama dengan 100. 9 dikali 5 sama dengan 45. 45 per 100 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,45. Kemudian yang F 42 per 50. Penyebutnya adalah 50, kita jadikan ke 100. 50 dikali berapa? Ayo adik-adik biar 100. 50 harus dikali 2 biar hasilnya 100. Jika yang bawah ini dikali 2, atasnya juga harus dikali 2. Maka itu 42 dikali 2 hasilnya adalah 84. Jadi 84 per 100 ini dijadikan ke pecahan desimal menjadi 0,84. Kemudian yang G 41 per 100. Karena penyebutnya sudah 100, gampang adik-adik. 41 per 100 ini tidak usah pakai dikali-kali, langsung bisa dijadikan pecahan desimal yaitu 0,41. Yang H 5 per 100 ini juga bawahnya sudah penyebutnya 100, maka itu 5 per 100 langsung bisa dijadikan pecahan desimal yaitu 0,05. Kemudian 80 per 100. 80 100 ini bawahnya sudah menjadi penyebutnya 100, maka itu 80 per 100 bisa langsung dijadikan menjadi pecahan desimal yaitu 0,80 atau 0,8 sama saja. Sekarang kita ke nomor 2, tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut. Yang A sampai I sudah saya pindahkan ke sebuah kertas adik-adik. Nomor 2A, 0,6 artinya 6 per 10. Ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,6 pecahan biasanya yang terkecil atau tersederhana adalah 3 per 5. 0,8 dijadikan ke pecahan biasa yang paling sederhana. 0,8 artinya 8 per 10. 8 per 10 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Pembilangnya dibagi 2 sama dengan 4. Penyebutnya dibagi 2 sama dengan 5. Nilai yang terkecil adalah 4 per 5.
Yang C 0,02 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/100. 2/100 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi hasil yang paling terkecil dan tersederhana adalah 1/50 adik-adik. Yang D 0,45 pecahan biasanya adalah 45/100. Kenapa dia per 100? Karena di belakang koma ini ada 2 angka. Kenapa dia per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Jadi langsung aja 0,45 berarti ya 45/100. Kemudian disederhanakan adik-adik. 45/100 ini masih bisa diperkecil dengan cara dibagi 5. 45 dibagi 5, kemudian 100-nya juga dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 9/20. Yang E 0,70 sama dengan 70/100. Ini bisa disederhanakan dengan syarat sama-sama dibagi 10. 70 dibagi 10 lalu 100 juga dibagi 10. 70 dibagi 10 hasilnya 7, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Jadi pecahan biasa yang paling sederhananya adalah 7/10. Kemudian yang F ada 0,85 berubah menjadi 85/100. 85/100 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 85 dibagi 5 hasilnya 17. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Berarti pecahan 0,85 jadikan pecahan biasa yang paling sederhana menjadi 17/20. 0,125 dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 125/1000. Kenapa dia per 1000 adik-adik? Karena di belakang koma ini ada 3 angka. Yaitu angka 1, angka 2, dan angka 5. Maka itu dia per 1000. Nah, sekarang 125/1000 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 125. Pembilangnya dibagi 125, 1000 ini juga nanti dibagi 125. 125 dibagi 125 hasilnya 1, 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Jadi pecahan biasa yang paling terkecil adalah 1/8. Yang H 0,225 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 225/1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. 225/1000 disederhanakan dengan sama-sama dibagi 25. 225 dibagi 25 sama dengan 9. 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Hasilnya adalah 9/40. Kemudian yang I 0,300 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 300/1000. 300/1000 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 100. 300 dibagi 100 hasilnya 3. 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Jadi pecahan biasa yang terkecilnya adalah 3/10. Sekarang nomor 3 adik-adik, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. A 1/4 sampai I 20/100. Nah, pertanyaannya udah saya salin di sini serta jawabannya adik-adik ya. Jadi pecahan biasa ini kalau mau dijadikan ke bentuk persen, adik-adik harus kalikan semua penyebutnya ini bagaimana caranya lah biar bisa menjadi 100. Namanya juga persen per 100. Maka itu penyebutnya harus dijadikan 100. Contoh nih yang 3A 1/4. Penyebutnya adalah 4. 4 harus dikali berapa hingga hasilnya 100? Ya 4-nya dikali dengan 25. Jika bawahnya ini atau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. Sama, kurang lebih seperti desimal tadi adik-adik. Jadi ini semuanya harus dijadikan 100 ya adik-adik, itu poinnya. Oke, 1/4 jadikan ke persen. 1/4 penyebutnya 4. 4 dikali berapa biar 100? Dikali 25. Sehingga 1 ini juga harus dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. 1 dikali 25 sama dengan 25. 25/100 diubah menjadi pecahan persen menjadi ya 25%. 100-nya berubah menjadi persen. 25 tinggal pindahkan aja ke situ adik-adik. Yang B 2/5, penyebutnya 5. 5 dikali berapa agar menjadi 100? Ya kali 20. Berarti atasnya juga dikali 20 adik-adik. 2 dikali 20 sama dengan 40.
sama dengan 40%. 40 per 100 dirubah menjadi persen menjadi 40%. Yang C 4 per 5, penyebutnya ini 5. Agar menjadi 100, 5 harus dikali 20. 4-nya juga harus dikali 20. Kalau 5 dikali 20 sama dengan 100, 4 dikali 20 sama dengan 80. Berarti 80 per 100 sama dengan 80%. Yang D 8 per 10, penyebutnya ini adalah 10 adik-adik. Untuk menjadi 100, 10 penyebut ini harus dikali dengan 10. Maka pembilangnya juga ikut-ikutan harus dikali 10. 8 dikali 10 sama dengan 80 per 100. 80 per 100 dirubah menjadi persen menjadi 80%. Yang E 11 per 20, penyebutnya 20 adik-adik. Agar menjadi 100, 20 ini harus dikali 5. Sehingga atasnya atau pembilangnya ini juga ikut-ikut dikali 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. 11 dikali 5 sama dengan 55. 55 per 100 diubah menjadi persen menjadi 55%. Setelah yang EF 19 per 20. 20 dikali 5 sama dengan 100. 19 dikali 5 sama dengan 95. Hasilnya adalah 95%. Yang G 10 per 25. 10 per 25, 25 dikali 4 hingga 100. 10 dikali 4 sama dengan 40. Berarti 40 per 100 menjadi 40%. Yang H 35 per 50. Penyebutnya adalah 50, sehingga 50 dikali 2 sama dengan 100. 35 dikali 2 sama dengan 70 per 100. Diubah menjadi persen menjadi 70%. Yang I 20 per 100. Nah, ini tidak perlu dikali-kalikan lagi adik-adik karena penyebutnya sudah 100. Sehingga gampang sekali 20 per 100 ini dirubah menjadi persen menjadi 20%. Nomor 4, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk-bentuk persen berikut ini. Baiklah. Nah, yang 4A 25% artinya 25 per 100. Ini bisa disederhanakan adik-adik. Dibagi 25, atasnya dibagi 25, bawahnya juga dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4, berarti 1 per 4. Jadi 25% ini dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 1 per 4. Kemudian 40% artinya 40 per 100. Disederhanakan sama-sama dibagi 20. 40 bagi 20 sama dengan 2, 100 dibagi 20 sama dengan 5, berarti 2 per 5. Yang C 45% artinya 45 per 100. 45 per 100 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Hasilnya 9 per 20. Yang D 65% artinya 65 per 100. 65 per 100 bisa disederhanakan atau diperkecil dengan cara dibagi 5. 65 dibagi 5 sama dengan 13, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 13 per 20. Yang E 72% artinya 72 per 100 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Inilah nilai terkecil atau tersederhana dari 72% yaitu 18 per 25. Yang F 80% artinya 80 per 100. Bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 20. 80 dibagi 20 sama dengan 4. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 80% ini pecahan biasa yang terkecilnya adalah 4 per 5. Yang G 75%. 75 per 100 artinya kemudian dibagi sama-sama dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti hasilnya 3 per 4. 82% artinya 82 per 100. Bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 82 dibagi 2 sama dengan 41. Sedangkan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Hasilnya 41 per 50. Dan yang terakhir yang I 95% diubah menjadi pecahan biasa. 95% artinya 95 per 100. Ini disederhanakan atau diperkecil dengan cara dibagi 5. 95 dibagi 5 sama dengan 19, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nomor 5, berikut data nilai ulangan matematika dari 25 orang siswa. Yang mendapat nilai 5, 2 siswa, yang mendapat nilai 6, 4 siswa, yang mendapat nilai 7, 8 siswa, yang mendapat nilai 8, 5 siswa, yang mendapat nilai 9, 2 siswa.
Tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Kemudian yang B, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Oke, jawabnya yang mendapat nilai 5 adalah 2 siswa. Berarti total semua siswanya tadi adalah 25 siswa adik-adik. Sehingga kalau yang mendapat nilai 5, 2 siswa berarti ya 2 siswa dari 25 tadi dijadikan ke persen. Ini penyebutnya adalah 25 adik-adik. Maka itu 25 ini harus kita jadikan ke per 100 sehingga nanti bisa mudah dijadikan ke persen. Oke, sekarang kita mulai. 2 siswa berarti atasnya 2 per dari 25 siswa. 25 dikali berapa sehingga menjadi 100 dikali 4. Berarti 2 ini juga dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 per 100 dirubah menjadi pecahan persen menjadi 8%. Jadi 2 siswa yang mendapat nilai 5 adalah 8%, yaitu 2 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 6 ada 4 siswa, berarti 4 per 25, artinya 4 siswa dari 25 siswa semua totalnya. 25 dikali 4 sama dengan 100, 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 per 100 berubah menjadi 16%. Jadi siswa yang mendapat nilai 6 adalah 4 siswa, berarti dalam persentase menjadi 16%. Yang mendapat nilai 7 ada 8 siswa, berarti berapa persen itu ya? 8 per 25 dikali 4 per 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. 25 dibagi kali 4 sama dengan 100. 32 per 100 sama dengan 32%. Itu yang mendapat nilai 7. Sekarang yang mendapat nilai 8 ada 5 siswa. Berarti ya 5 per 25. 5 dari mana? Ya dari 5 siswa ini tadi adik-adik. 25 dari mana? Ya dari jumlah semua siswa pada soal tadi. Ini dia 25 siswa. Jadi yang mendapat nilai 8 adalah 5 siswa. Berarti 5 per 25 dikali 4 per 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. 25 dikali 4 sama dengan 100. 20 per 100 sama dengan 20%. Kemudian yang mendapat nilai 9 adalah 2 siswa. Berarti ya 2 per 25 dikali 4 per 4, 2 dikali 4, 8, 25 dikali 4 sama dengan 100. Hasilnya adalah 8 per 100 sama dengan 8%. Saya review. Jadi yang mendapat nilai 5 adalah 8%. Yang mendapat nilai 6, 16%. Yang mendapat nilai 7, 32%. Yang mendapat nilai 8, 20%. Dan yang mendapat nilai 9 adalah 8%. Terus yang B tadi katanya, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Sisanya tadi kata-katanya ya. Oke, kalau 25 siswa itu 100% adik-adik, maka itu 100% dikurang dengan yang sudah ada ini adik-adik. 100% dikurang dengan 8% ditambah 16% tambah 32% tambah 20% tambah 8%. Berarti itulah sisanya yang mendapat nilai 10. Oke, 100% dikurang, ini ditambahin semuanya adik-adik, totalnya menjadi 84%. Sehingga 100% dikurang 84% sama dengan 16%. Jadi 16% inilah anak-anak yang mendapat nilai 10. Begitu adik-adik. Silakan disalin, di stop dulu videonya jika saya ngomongnya terlalu cepat. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita untuk membahas buku matematika kelas 4 GAP maupun ESPS. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa menyelesaikan soal-soal matematika yang ada di buku GAP maupun buku ESPS. Materinya sama adik-adik sekali lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.